Setidaknya 87 orang mahasiswa dari berbagai fakultas di Universitas Jambi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dengan modus program magang Verenjob di Jerman. Program tersebut menimbulkan berbagai persoalan dan kekecewaan, hingga membuat para mahasiswa memikul beban utang sampai puluhan juta rupiah. Ramayana Monica, mahasiswi Fakultas Hukum semester 10 mengaku tertarik mengikuti program magang karena tergiur iming-iming gaji yang besar, sewa apartemen yang murah, serta masih berkaitan dengan kurikulum mata kuliah magang. Namun nyatanya saat tiba di Jerman, mahasiswa tidak dijemput, tanpa pendamping, berpindah-pindah apartemen yang membuat biaya membengkak, hingga kerja menjadi buruh kasar. Kampus, kita ditawarkan sebagai orang yang magang, mahasiswa yang magang, dan itu menurut kampus itu selaras programnya dengan MBKM dan bisa dikonversi kegiatannya di DOKUS. Ternyata di sana kita dipekerjakan sebagai buruh kasar. Sementara itu, Rektor Universitas Jambi Profesor Helmi membantah keterlibatan seorang profesor dan guru besar dalam kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap 87 mahasiswa. Helmi mengaku bila salah seorang tersangka yang sudah ditangkap berinisial SS merupakan seorang guru besar dan profesor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Namun dalam kasus ini tersangka tidak mengatasnamakan dosen atau mewakili universitas. Dia membawa dan mendampingi perusahaan PT SBH dan Civigen yang melakukan kerjasama dengan pihak kampus memberangkatkan mahasiswa ke Jerman. Lebih dari 2 tahun tersangka tidak lagi aktif berkegiatan di kampus dan lebih banyak di Jakarta. Profesor SS saat ini sedang diproses sebagai tersangka. Beliau memang statusnya sebagai guru besar Universitas Jambi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, namun sudah lama beliau berkegiatan di Jakarta, artinya tidak melakukan kegiatan secara aktif di universitas. Kuasa hukum tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO Verenjob mahasiswa ke Jerman SS melakukan pembelaan terhadap kliennya. Dia meminta kasus ketenagakerjaan pekerja migran jangan selalu dicap dengan istilah tindak pidana perdagangan orang. Pihak kuasa hukum mengatakan jika kasus ini hanya permasalahan ketenagakerjaan, pidana umum, kasus keimigrasian, atau kasus perlindungan pekerja migran Indonesia. Ya, karena pemberitaan di luar sana cenderung memojokkan ya terkait dengan program Verenjob. Padahal nyata-nyata Profesor Siol Stungkir merasa terpanggil sebagai seorang akademisi mensosialisasikan program Verenjob atas undangan yang diajukan, dikirimkan oleh Bina Mulia dan WNJ. Tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO Verenjob mahasiswa ke Jerman SS akan memenuhi panggilan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri untuk diperiksa pada Rabu 3 April 2024. Tim Liputan CNN Indonesia.